Selama menikah, suamiku melarangku untuk datang ke rumah mertuaku. Tapi siang itu, aku nekat pergi diam-diam. Saat suami dinas di luar kota. Dan ketika aku membuka pintu, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya menembus tirai jendela kamar. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai kayu yang hangat di bawah kakiku, mencoba menenangkan diri sebelum memulai hari. Suara detak jam dinding terdengar begitu jelas, seakan menandai setiap detik yang berlalu, menuntunku untuk bergerak, untuk menjalani rutinitas yang sama seperti setiap hari. Namun, ada sedikit rasa ganjil yang tak bisa kujelaskan, seperti udara pagi yang terlalu hening, atau cahaya yang menembus jendela dengan cara yang aneh, membuat bayangan di dinding bergerak perlahan, seolah menyembunyikan sesuatu. Andra belum bangun? Tanyaku lirih kepada diriku sendiri. Aku tahu dia pasti masih tertidur, tenggelam dalam mimpi yang tidak pernah ku bisa mengerti sepenuhnya. Aku menyandarkan punggung pada bantal, menatap langit-langit kamar. Rumah ini selalu terasa nyaman, hangat, dan aman. Tapi belakangan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Larangan-larangan kecilnya, yang kadang kusebut aturan rumah tangga, mulai terasa membatasi, menekan tanpa alasan yang jelas. Aku menggeleng pelan, berusaha menepis pikiran itu. Mungkin aku terlalu sensitif, bisikku. Aku melangkah ke kamar mandi, menyalakan air hangat, dan merasakan uap yang mengelilingi tubuhku. Aroma sabun dan parfum Andra yang tertinggal di handuknya, menenangkan sekaligus mengingatkanku pada janji-janji yang dulu pernah kami buat saat menikah. Pernikahan kami, di mata orang lain, sempurna. Senyum Andra yang hangat, perhatian kecilnya setiap pagi, dan cara dia selalu memastikan aku merasa nyaman di rumah. Semuanya terlihat ideal. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah. Larangannya untuk mengunjungi rumah orang tuaku di kampung. Rumah itu sedang direnovasi, Salsa. Lebih baik tunggu sampai semuanya selesai, katanya suatu hari, dengan nada yang lembut tapi tegas. Aku mencoba menerima itu, menundukkan kepala, menelan rasa rindu dan kerinduan pada kampung halaman. Tapi hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa harus ada larangan yang begitu kuat, seakan ada dinding tak terlihat yang membatasi hidupku. Setelah mandi, aku duduk di meja makan, menyeduh secangkir kopi panas. Aroma kopi yang mengepul menghangatkan tangan dan hati, meski ketidaknyamanan itu masih mengintai di sudut pikiranku. Andra muncul dari kamar tidur, rambutnya sedikit acak-acakan, mata yang setengah terbuka menatapku dengan senyum kecil. "Pagi, Salsa," ucapnya. Suaranya lembut, seperti aliran air yang menenangkan. Aku membalas senyum itu, tapi mataku tak bisa menahan kilasan rasa ingin tahu yang selalu muncul ketika aku memikirkan rumah orang tuaku. "Pagi," jawabku singkat. Aku menyesap kopi, mencoba menenangkan hati, mencoba menyingkirkan rasa penasaran yang terus menghantui. Hari itu, seperti biasa, aku sibuk dengan pekerjaan rumah. Menyapu lantai, merapikan dapur, menata bunga di vas yang selalu Andra sukai, sambil sesekali menatap jendela seolah mencari sesuatu yang tidak bisa kulihat. Setiap gerakan terasa otomatis, seperti robot yang menjalankan rutinitas, tapi pikiranku terus berkelana ke tempat yang jauh, rumah orang tuaku di kampung. Aku membayangkan halaman hijau yang luas, suara burung yang berkicau, aroma tanah basah setelah hujan, dan wajah ibu yang selalu tersenyum setiap kali aku pulang. Tiba-tiba, teleponku bergetar. Namanya muncul di layar. "Salsa, ini dari kampung." Suara di seberang terdengar terisak. Hatiku mendadak berdebar kencang, telingaku terasa panas. Ibu, sudah tiada," kata suara itu, hampir tak terdengar karena gemetar. Aku terdiam, kopi di tanganku tumpah sedikit, menetes ke taplak meja. Dunia seakan berhenti sejenak. Napasku tersengal, jantungku berdebar, dan seluruh tubuhku gemetar. Ibu mertuaku meninggal? Aku merasakan campuran rasa kehilangan yang mendalam, marah karena tak bisa berada di sisinya, dan rasa takut yang membuncah. Segala larangan Andra tiba-tiba terasa sia-sia.
Mengapa selama ini ia menahan aku? Mengapa aku tidak boleh melihat rumah itu sendiri? Segala pertanyaan itu menumpuk, menjadi bola salju yang menggelinding di hatiku, semakin besar, semakin berat. Andra muncul di ruang tamu, matanya menatapku dengan kaget. "Salsa, apa?" Aku menatapnya, suara tercekat di tenggorokan. Ibu sudah meninggal," bisikku dengan suara serak. Ada ketegangan yang mengalir di antara kami, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ia mengambil tanganku, tapi bukan dengan kelembutan seperti biasanya. Ada ketegangan, ada kekhawatiran, dan entah kenapa, ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Andra menarik napas panjang, menatapku dengan mata yang sulit kubaca. Aku yang akan mengurus semuanya," katanya. Kata-katanya terdengar tegas, hampir seperti tembok yang menahan segala rasa ingin tahuku. Namun, sesuatu dalam diriku menolak untuk diam. Ada dorongan yang lebih kuat dari ketakutan, lebih kuat dari kepatuhan, dorongan untuk pergi, untuk melihat sendiri, untuk menemukan kebenaran. Sepanjang hari itu, aku mencoba menenangkan diri, tapi bayangan rumah mertuaku terus menghantui pikiranku. Malamnya, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit, dan hati ini tidak tenang. Aku tahu, besok pagi, aku harus membuat keputusan. Apakah akan tetap tinggal dan patuh, atau berani menentang larangan untuk melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri? Saat mata mengantuk, aku masih terjaga, memikirkan wajah ibu, halaman rumah, dan kenangan yang dulu terasa hangat tapi kini tertutup kabut misteri. Dalam hati, aku berbisik, aku harus tahu, aku harus melihat sendiri. Dan saat itu, aku tahu, kehidupan yang selama ini terasa aman, hangat, dan sempurna, mungkin segera berubah. Jalan yang akan kuambil besok adalah jalan yang belum pernah kulewati, jalan yang penuh ketegangan, keraguan, dan rahasia yang tersembunyi. Kabar itu terus berputar di kepalaku, seolah meninju hati dengan lembut namun tak terelakkan. "Ibu mertuaku sudah tiada." Kata-kata itu terdengar begitu sederhana, namun beratnya melampaui apapun yang pernah kurasakan. Aku menatap cangkir kopi yang sudah lama mendingin di meja, tangan gemetar, dan air mata tak tertahankan mulai mengalir. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti berputar hanya untukku, meninggalkan hampa yang menyesakkan dada. Andra duduk di seberangku, wajahnya serius, tangannya menutupi sebagian matanya. Aku tahu dia juga merasa kehilangan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada jarak di antara kami, sesuatu yang tidak pernah kuduga akan muncul dalam pernikahan kami. Saat aku ingin berbicara, kata-kata seakan tersangkut di tenggorokan. Aku hanya bisa menatapnya, menunggu dia memulai pembicaraan. Aku akan mengurus semuanya," ucapnya akhirnya, suara rendah dan berat. Ada nada tegas yang terdengar lebih seperti perintah daripada kata penghibur. Hati kecilku meronta. Ada dorongan untuk menentang, untuk pergi dan melihat sendiri rumah mertuaku, untuk memastikan kabar ini bukan sekadar gosip atau kesalahan informasi. Namun, Andra menatapku dengan mata yang begitu menenangkan sekaligus menakutkan, seakan memperingatkan bahwa ini bukan saatnya untuk bertanya terlalu banyak. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali mata ini menutup, wajah ibu mertua muncul di benakku. Senyum hangatnya, cara ia memegang tanganku, bahkan suara lembutnya saat memanggilku, "Salsa." Semua kenangan itu kini terasa jauh, terlalu jauh, dan aku rindu. Rindu yang tak bisa dibendung, rindu yang menuntunku untuk melakukan sesuatu yang selama ini dilarang. Aku duduk di tepi sofa, menundukkan kepala, memegang kedua lututku, dan bertanya dalam hati, mengapa Andra begitu keras melarangku pergi ke sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu terus mengusik, menembus pikiranku seperti jarum tajam. Seolah ada rahasia yang disembunyikan, rahasia yang lebih besar daripada larangan sederhana tentang rumah tua di kampung. Malam itu, setelah Andra tidur, aku duduk sendiri di meja makan. Lampu ruang tamu redup, hanya satu lampu kecil yang menyorot secangkir teh hangat di depanku. Aku menatap cangkir itu, menunggu keberanian yang sepertinya selalu tertahan. Pikiran tentang perjalanan ke kampung berputar di kepalaku tanpa henti. Jika aku tetap tinggal di sini, aku akan terus dihantui pertanyaan yang tak pernah terjawab. Jika aku pergi,
Aku akan menentang suamiku, melanggar larangan yang selalu dia tekankan. Aku menutup mata, membiarkan ingatan masa kecil muncul. Rumah orang tua, halaman hijau yang luas, suara ayam berkokok di pagi hari, dan aroma masakan ibu yang selalu membuatku tersenyum. Semua itu kini terasa seperti lukisan yang menggantung jauh di dinding memori, indah namun tak tersentuh. Pikiran itu semakin menguat ketika telepon berdering lagi. Suara di seberang lain kali terdengar lebih jelas, lebih panik. "Salsa, kau harus segera ke rumah ibu. Tidak ada yang bisa menggantikannya." Suara itu pecah karena isak tangis, membuat dadaku bergetar. Aku merasakan rasa sakit yang tajam, seperti ditusuk oleh sesuatu yang tak terlihat. Tanpa sadar, aku mulai merencanakan perjalanan. Peta desa dan rumah mertuaku muncul di pikiranku. Setiap tikungan jalan dan rumah tetangga mulai kuingat satu persatu. Ada rasa takut, tentu saja. Aku tahu Andra akan marah jika mengetahui aku pergi. Aku tahu ada larangan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Tapi dorongan untuk mengetahui kebenaran lebih besar dari ketakutan itu. Aku berbaring di tempat tidur, mata menatap langit-langit, mendengarkan detak jam yang berirama tetap. Tubuhku lelah, tapi pikiranku tak tenang. Aku harus pergi, aku harus melihat sendiri, aku berbisik. Kata-kata itu terdengar seperti janji kepada diri sendiri, sebuah keputusan yang tak bisa ditunda lagi. Saat fajar mulai menembus tirai jendela, aku sudah membuat keputusan. Aku akan berangkat diam-diam. Aku akan menentang larangan Andra, meski itu berarti harus menghadapi kemarahan atau kekecewaannya. Ada sesuatu di dalam diriku yang menuntut keberanian, yang menuntut jawaban, dan aku tahu ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kebenaran, bahkan jika kebenaran itu menyakitkan. Aku mengemasi beberapa pakaian, membawa dokumen penting, dan menyiapkan diri untuk perjalanan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hatinya penuh campuran rasa takut, rindu, dan ketegangan. Aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya, adrenalin mengalir ke seluruh tubuh, menyiapkan diriku untuk apa yang mungkin akan kutemui di sana. Saat aku menatap cermin, wajahku tampak pucat, mata berair, tapi ada kilatan tekad yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku menatap diri sendiri, dan berkata, "Salsa, kau harus berani. Tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk mengetahui kebenaran." Langkah pertama keluar dari rumah itu terasa berat, tapi sekaligus membebaskan. Setiap detik perjalanan menuju kampung terasa seperti menembus kabut misteri yang selama ini menutupi hidupku. Hati ini campur aduk, takut, penasaran, dan rindu yang tak tertahankan. Di jalan yang sepi dan lengang, suara angin menyapu pepohonan, dan aroma tanah basah setelah hujan membangkitkan kenangan lama. Semuanya terasa hidup, seakan alam sendiri menyambut keputusanku. Namun, di balik itu, ada rasa cemas yang terus mengintai. Apa yang sebenarnya menantiku di rumah mertuaku? Apa rahasia yang Andra sembunyikan begitu lama? Aku menghela napas panjang, menatap ke depan, dan melangkah lebih jauh. Setiap tikungan, setiap suara yang terdengar samar di kejauhan, membuat adrenalinku meningkat. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi satu hal jelas, aku harus tahu kebenaran. Tidak peduli seberapa pahit atau menyakitkan, aku harus menghadapi apapun yang menunggu di rumah mertuaku. Dan di hati kecilku, aku menyadari sesuatu yang menakutkan sekaligus membebaskan. Hidupku, selama ini terasa aman di balik aturan dan larangan Andra, mungkin tidak pernah sesederhana yang kukira. Rahasia yang tersembunyi di balik dinding rumah itu menunggu. Dan aku, dengan segala ketakutan dan keberanianku, siap untuk menemukannya. Dingin pagi menyambut langkahku saat aku meninggalkan rumah. Jalanan masih lengang, hanya sesekali terdengar deru kendaraan yang melintas jauh di kejauhan. Angin pagi menyapu rambutku, dan aroma tanah basah yang tersisa dari hujan semalam menempel di hidungku, membangkitkan kenangan masa kecilku di kampung. Rasanya aneh, lega dan takut sekaligus. Lega karena akhirnya aku memutuskan untuk pergi, dan takut karena aku menentang larangan Andra, suami yang selama ini kusangka melindungiku. Aku duduk di mobil, tangan memegang kemudi dengan erat, napas sedikit terengah. Setiap detik perjalanan terasa seperti ujian. Pikiran tentang Andra, tentang larangan yang selama ini dia tetapkan, dan tentang ibu mertuaku yang kini telah tiada, bersaing untuk menguasai pikiranku.
Mengapa selama ini dia melarangku? Apa yang sebenarnya disembunyikan? Pikirku berulang kali, hingga suara sirine mobil ambulans yang lewat beberapa blok membuatku tersentak. Sepanjang jalan, aku melihat rumah-rumah yang mulai sibuk dengan aktivitas pagi. Para pedagang membuka lapak mereka, anak-anak berlari ke sekolah, dan burung-burung yang hinggap di pohon menyanyikan lagu pagi mereka. Semua tampak biasa, tapi di dalam diriku, semuanya terasa tegang. Aku merasa seperti berjalan di atas jembatan tipis antara keberanian dan ketakutan, antara pengetahuan dan misteri. Di kilometer pertama perjalanan, kenangan tentang mertuaku muncul jelas di pikiranku. Aku teringat senyumnya yang hangat, cara dia menyapaku saat pertama kali datang ke rumahnya, aroma masakan yang selalu membuatku lapar, dan nasihat bijaknya yang tak pernah kulupakan. Semua itu kini terasa jauh, seakan ditelan kabut misteri yang menutupi kebenaran. Aku harus melihat sendiri. Aku harus memastikan semuanya. Aku berbisik kepada diri sendiri, menegaskan tekad yang membara di hatiku. Mobil melaju melewati jalanan berkelok, pepohonan di pinggir jalan bergoyang pelan diterpa angin. Setiap tikungan membuat jantungku berdebar lebih cepat. Aku tak bisa menahan rasa takut yang mencekam. Bayangan Andra muncul di benakku, wajahnya serius ketika dulu melarangku pergi ke kampung. Ada sesuatu di dalam dirinya yang selalu membuatku merasa terikat, seolah setiap langkahku harus mendapatkan izin darinya. Tapi sekarang, aku sudah melangkah tanpa izin, dan rasa bersalah bercampur dengan kebebasan yang aneh. Tiba-tiba, suara ponselku bergetar di saku. Pesan singkat dari teman lama yang tinggal di kampung muncul. Hati-hati, Salsa, rumah itu menyimpan banyak rahasia. Tidak semua orang ingin kau tahu. Tanganku bergetar saat membaca pesan itu. Rasanya seperti angin dingin menembus tulang, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat daripada ketakutan. Aku menekan pedal gas lebih dalam, menembus jalan yang semakin sepi. Di tengah perjalanan, aku berhenti sejenak di tepi jalan. Aku menatap ke arah sawah yang luas, hijau dan basah oleh embun pagi. Bayangan masa kecil muncul lagi. Aku berlari di antara alang-alang, tangan ibu mertuaku menepuk pundakku sambil tertawa. Kenangan itu terasa begitu nyata, namun kini terselubung kesedihan. Aku menarik napas panjang, menutup mata, dan membiarkan air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Aku harus pergi, aku harus melihat sendiri, bisikku lagi, kali ini lebih tegas. Setelah beberapa menit, aku melanjutkan perjalanan. Jalan mulai menanjak, pepohonan semakin rimbun, dan suara alam terdengar lebih jelas. Ada sensasi aneh di perutku, seperti campuran adrenalin dan kecemasan. Setiap suara daun yang bergesekan, setiap langkah mobil di jalan berbatu, membuatku menegang. Aku merasa seperti detektif dalam cerita misteri, melacak jejak yang telah lama tersembunyi. Saat mendekati desa, rumah-rumah mulai muncul di sisi jalan, sebagian masih terlihat sederhana, sebagian lain tampak modern. Aku menatap setiap rumah dengan saksama, mencari petunjuk, berharap menemukan sesuatu yang bisa menguatkan atau menenangkan hatiku. Namun, yang kudapat hanyalah bayangan rumah mertuaku di kejauhan, rumah tua yang selama ini dilarang Andra untuk kukunjungi. Terlihat sama seperti yang kubayangkan, tapi ada aura lain, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuat hatiku berdebar lebih kencang. Aku melambatkan mobil, menatap rumah itu dari kejauhan. Dedaunan bergoyang pelan, pintu utama tertutup rapat, dan seakan-akan rumah itu menunggu kedatanganku. Ada rasa takut yang menusuk dada, tapi juga rasa ingin tahu yang lebih kuat. Napasku tersengal, tangan gemetar, tapi aku tahu aku harus melangkah lebih jauh. Aku parkir mobil beberapa meter dari rumah, mematikan mesin, dan duduk sejenak. Sambil menatap rumah itu, aku teringat semua larangan Andra. Jangan pergi, rumah itu sedang direnovasi. Semua kata-kata itu kini terdengar seperti lelucon pahit. Aku menundukkan kepala, merasakan perutku mual oleh campuran emosi, takut, penasaran, rindu, dan marah. Tapi satu hal jelas, aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus masuk, harus tahu, dan harus menghadapi apapun yang menanti di dalam. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu mobil. Angin pagi menyapu wajahku, membawa aroma tanah, kayu, dan kenangan masa lalu. Aku menatap rumah itu sekali lagi, mengumpulkan keberanian terakhir. Napasku berat,
Jantung berdetak tak beraturan, tapi aku tahu langkah berikutnya adalah yang terpenting. Aku menapaki jalan setapak menuju rumah, setiap langkah terasa seperti ujian, setiap gerakan membuat adrenalin meningkat. Saat aku mendekati pintu utama, suara burung yang hinggap di atap rumah terdengar seakan menyambut atau memperingatkan. Tanganku menyentuh gagang pintu, dan tubuhku gemetar hebat. Napasku terengah, pikiran penuh dengan kemungkinan yang menakutkan, tapi aku tetap melangkah. Satu langkah lagi, dan aku akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik larangan Andra. Apa rahasia yang selama ini disembunyikan? Dengan tekad yang membara, aku menekan gagang pintu, dan perlahan, pintu itu mulai terbuka. Aku berdiri di depan pintu rumah mertuaku, tangan masih gemetar, napas terengah-engah. Rumah itu tampak sunyi, berbeda dari bayanganku yang penuh kenangan hangat. Pintu tua dengan cat yang mulai mengelupas berdiri di hadapanku, seakan menunggu untuk dibuka, menunggu seseorang untuk menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi di balik dinding-dindingnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit, aku menekan gagang pintu lagi. Bunyi berderit panjang terdengar, dan aku tersentak. Suara itu bergema di rumah yang sunyi, seolah memperingatkan bahwa aku memasuki wilayah yang seharusnya terlarang. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri, tapi jantungku tetap berdetak kencang. Satu langkah ke dalam, dan aku sudah tidak bisa mundur. Langkah pertama memasuki rumah terasa berat. Lantai kayu berderit di bawah kakiku, suara yang sederhana tapi memunculkan sensasi takut yang aneh. Bau debu, kayu tua, dan aroma masakan lama yang tersisa mencampur menjadi satu, membuatku merasa seolah-olah rumah itu hidup, menyaksikan setiap gerakanku. Semua kenangan masa lalu tiba-tiba muncul. Tawa ibu mertua, senyum hangatnya ketika aku datang, aroma kue yang selalu dipanggang di dapur, dan suara langkah kaki yang familiar. Tapi kini, semuanya terasa hampa. Sunyi. Hanya aku yang bergerak di tengah bayangan yang menari di dinding rumah. Aku merasakan keberadaan larangan Andra lebih nyata dari sebelumnya. Mengapa aku tidak boleh datang ke sini? Apa yang disembunyikan Andra? Pertanyaanku menggantung di udara, tanpa jawaban. Aku melangkah lebih dalam, menapaki lorong rumah. Cahaya pagi menembus jendela berdebu, menciptakan garis-garis yang aneh di lantai kayu. Setiap bayangan yang terbentuk terlihat seperti sosok yang mengintai, menunggu untuk menilai langkahku. Tanganku gemetar saat aku menyentuh dinding, menapaki jejak-jejak kenangan masa lalu. Di ruang tamu, aku menemukan kursi tua yang dulu selalu diduduki ibu mertua. Aku menatapnya, dan seketika air mata mengalir. Kenangan masa kecil, tawa hangat, dan peringatan kecil tentang kehidupan melintas di benakku. Namun, di balik rasa kehilangan itu, ada rasa takut yang lebih dalam, seperti sesuatu yang tidak seharusnya kulihat, menunggu di dalam rumah ini. Aku melanjutkan langkah ke dapur, tempat aroma masakan yang dulu hangat kini hanya menyisakan keheningan. Setiap laci dan kabinet yang kubuka terasa seperti membuka rahasia yang terkubur. Ada perasaan campur aduk, rasa rindu pada masa lalu, ketakutan akan yang belum diketahui, dan dorongan untuk terus mencari kebenaran. Di kamar ibu mertua, aku berhenti. Pintu sedikit terbuka, dan aku menarik napas dalam. Tubuhku gemetar, napas tersengal, tapi mata ini tak mau berpaling. Semua yang tersimpan di kamar itu terasa berat, bahkan udara pun seakan menekan dada. Aku melangkah masuk perlahan, menyentuh meja kecil yang dulu selalu dipenuhi foto-foto keluarga. Foto-foto itu kini tampak berbeda, seperti menyimpan rahasia yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kemudian aku menemukan buku catatan tua, yang kertasnya sudah menguning dan agak robek di beberapa bagian. Tangan ini menahan gemetar saat membuka halaman pertama. Tulisan ibu mertua terbaca dengan jelas, tapi ada bagian yang tampak sengaja disembunyikan atau dihapus. Perasaan takut bercampur penasaran. Mengapa ada yang disembunyikan? Apa yang tidak boleh kutahu? Pikirku, suara hati berbisik dengan penuh kegelisahan. Ketika aku menoleh ke jendela, aku melihat halaman rumah yang dulu terasa hangat kini tampak asing. Pohon-pohon yang dulu rindang, bunga yang selalu mekar di musim tertentu, semuanya terasa seperti menutupi rahasia yang tak terlihat. Bayangan larangan Andra muncul kembali di benakku, seperti hantu yang menuntun dan memperingatkanku. Setiap langkah terasa salah sekaligus benar. Aku menurunkan pandangan ke lantai,
dan pandanganku tertumbuk pada sebuah amplop tua yang terselip di bawah meja. Tanganku terulur, gemetar, mengambilnya dengan hati-hati. Amplop itu berdebu, tetapi beratnya terasa penting. Aku membuka perlahan, dan isi di dalamnya membuat tubuhku merinding. Ada dokumen-dokumen, catatan, dan foto yang selama ini tak pernah kulihat. Satu demi satu kubaca, dan aku mulai merasakan gemuruh dalam dada. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kematian ibu mertua. Napasku menjadi berat, tangan gemetar, dan aku merasakan kepala berdenyut. Tubuhku lemas, dan jantung berdegup tak beraturan. Semua yang kudengar dari Andra, semua larangan, mulai masuk akal dengan cara yang menakutkan. Ada rahasia gelap yang tersimpan di rumah ini, sesuatu yang mungkin akan mengubah pandanganku tentang keluarga, tentang suamiku, dan tentang hidupku sendiri. Aku mundur selangkah, menatap sekeliling kamar dengan mata yang membesar. Bayangan larangan Andra kini tampak seperti bayangan nyata, membayangi setiap sudut rumah, menyelimuti semuanya dengan aura misteri yang menekan. Aku menyadari bahwa keputusan untuk datang ke sini tidak hanya tentang melihat rumah, atau menghadapi kematian ibu mertua. Ini adalah titik awal untuk menghadapi kebenaran yang selama ini kuhindari, sebuah kebenaran yang mungkin akan mengguncang seluruh dunia yang kukenal. Tubuhku gemetar hebat, napas tersengal, dan aku menundukkan kepala, berusaha menenangkan diri. Namun, satu hal jelas, apa yang kutemui di rumah ini akan menjadi titik balik hidupku. Dan aku tahu, setelah ini, tidak ada yang akan sama lagi. Dengan tangan gemetar, aku membuka lembaran dokumen berikutnya, bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih gelap daripada yang bisa kubayangkan. Setiap halaman terasa berat, setiap kata memukul hati, dan setiap foto membawa kilatan rasa sakit dan kebenaran yang tak pernah kuinginkan untuk dilihat. Aku menelan ludah, menatap ke jendela sekali lagi, dan berbisik pada diri sendiri, aku harus tahu semuanya, tidak peduli seberapa pahit atau menakutkan. Di luar, angin berhembus pelan, dedaunan bergoyang, dan bayangan larangan Andra tampak semakin nyata. Aku berdiri di tengah rumah, gemetar, napas tersengal, dan menyadari bahwa aku telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Apapun yang menanti di dalam rumah ini, aku harus menghadapinya, dan aku harus siap. Aku berdiri di depan pintu belakang rumah mertuaku, tubuh masih gemetar. Napasku tersengal, tangan terasa dingin, dan jantung berdetak begitu cepat sehingga aku bisa merasakannya di tenggorokan. Pintu itu terkunci rapat, lebih rapat daripada yang kubayangkan. Bau kayu tua bercampur debu menyeruak ke hidungku, membuatku tersentak. Rasanya seperti rumah ini menolak kedatanganku, menahan rahasia yang mungkin terlalu berat untuk diketahui. Aku mencoba menenangkan diri, menekan ketegangan di dada. Ini hanya pintu, hanya kayu tua dan engsel yang berderit, bisikku, berusaha meyakinkan diri sendiri. Tapi kata-kata itu terasa kosong. Ada aura yang berbeda di rumah ini, sebuah aura yang membuat setiap langkah menjadi berat, setiap napas menjadi sulit. Tanganku menggenggam gagang pintu dengan erat, gemetar. Aku menundukkan kepala sejenak, menenangkan diri, menenangkan pikiran yang terus berputar. Di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang menunggu di balik pintu itu. Sesuatu yang selama ini disembunyikan Andra, sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh pandanganku tentang pernikahan dan keluargaku. Aku menarik napas dalam, menekan gagang pintu sekali lagi. Bunyi derit panjang terdengar, seolah rumah itu menahan napasku juga. Aku menundukkan tubuh sedikit, mencoba mengatur keseimbangan, tapi jantungku tetap berdetak cepat. Setiap detik terasa seperti menit. Setiap gerakan terasa seperti ujian kesabaran dan keberanian. Aku menoleh sejenak ke halaman belakang. Semuanya tampak biasa, seolah kehidupan di rumah ini tidak berubah sama sekali. Tapi bayangan masa lalu muncul di mataku. Senyum ibu mertua, tawa yang hangat, aroma masakan, dan suara langkah kaki yang selalu kutunggu saat pulang ke rumah ini. Semua itu kini terasa jauh, hampa, dan menyayat hati. Tangan gemetar, aku mencoba menekan pintu dengan lebih kuat. Pintu itu tak bergeming. Ada rasa frustrasi yang menekan dadaku, bercampur ketakutan. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus tahu, bisikku pelan. Kata-kata itu terasa seperti mantra, menenangkan sekaligus menegaskan tekadku. Aku menoleh ke sekeliling,
mencoba mencari sesuatu yang bisa membantuku membuka pintu. Ada ranting kayu kecil di dekat kaki pintu, debu yang menempel di lantai, dan cahaya matahari yang menembus jendela, menyorot permukaan kayu yang retak. Semua detail kecil itu membuatku sadar bahwa rumah ini penuh dengan rahasia, dan aku harus berhati-hati. Aku menekan gagang pintu sekali lagi, mencoba mendorong dengan seluruh kekuatan yang kumiliki. Bunyi derit panjang terdengar, semakin keras, seakan rumah itu menjerit bersamaku. Tubuhku gemetar hebat, napas tersengal, dan tangan terasa lelah. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang mendorong lebih kuat. Rasa ingin tahu, rasa kehilangan, dan tekad untuk menghadapi kebenaran yang selama ini ditutupi. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, pintu itu bergeser sedikit. Suara kayu tua yang berderit terdengar nyaring, membuatku tersentak. Aku menarik napas panjang, menatap ke dalam ruangan yang gelap. Bayangan di dalam tampak padat, menunggu untuk kujelajahi. Ada rasa takut yang menusuk dada, tapi dorongan untuk mengetahui kebenaran jauh lebih kuat. Aku melangkah perlahan masuk. Setiap langkah terasa seperti menyeberangi batas antara kenyamanan dan ketegangan. Lantai kayu berderit di bawah kakiku, dan debu beterbangan saat aku menginjaknya. Napasku masih terengah, tubuh gemetar, tapi mata ini tak ingin berpaling. Semua indera bekerja ekstra, menafsirkan suara, aroma, dan cahaya yang ada di sekitarku. Di dalam, aku menemukan ruang yang familiar tapi berbeda. Foto-foto keluarga terpajang di dinding, tapi ada satu foto yang membuatku berhenti sejenak. Foto itu menunjukkan Andra bersama seseorang yang tak pernah kukenal sebelumnya. Tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada sesuatu di mata Andra di foto itu, sesuatu yang tidak pernah kulihat dalam kehidupanku bersamanya. Rasa penasaran dan takut bercampur, membuat jantungku berdetak lebih kencang. Aku menurunkan pandangan, melihat lantai kayu yang retak, dinding yang berdebu, dan sudut-sudut rumah yang tampak menyimpan rahasia. Tangan ini gemetar saat meraih gagang lemari tua. Ada amplop tua yang terselip di antara buku-buku. Perlahan, aku membuka amplop itu dan menemukan dokumen, foto, dan catatan yang membuat seluruh tubuhku tegang. Napasku tersengal, tangan gemetar, dan jantung berdegup tidak beraturan. Semua yang kudengar dari Andra, semua larangan, mulai masuk akal dengan cara yang menakutkan. Ada rahasia gelap yang tersimpan di rumah ini, sesuatu yang mungkin akan menghancurkan pandanganku tentang pernikahan dan keluarga. Aku mundur selangkah, menatap sekeliling, dan menyadari bahwa aku telah memasuki wilayah yang selama ini terlarang. Rumah ini, dengan semua bayangan dan rahasianya, bukan hanya tempat tinggal mertuaku, ini adalah tempat yang menyimpan kebenaran yang bisa mengubah seluruh hidupku. Tangan gemetar, napas tersengal, aku membuka dokumen berikutnya, bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih gelap daripada yang bisa kubayangkan. Setiap halaman terasa berat, setiap kata memukul hati, dan setiap foto membawa kilatan rasa sakit dan kebenaran yang tak pernah kuinginkan. Dan saat aku menatap sekeliling, menyadari bahwa aku kini sendirian di tengah rumah yang penuh rahasia, aku tahu satu hal. Setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Apapun yang menanti di dalam rumah ini, aku harus menghadapinya, dan aku harus siap. Bab 5 ini memunculkan ketegangan fisik dan psikologis saat Salsa menghadapi rumah mertuanya, membuka jalan untuk klimaks di bab-bab berikutnya. Semua tanda larangan Andra terasa nyata, membangun atmosfer misteri sebelum plot twist besar. Aku menahan napas saat menatap ruangan itu. Cahaya pagi menembus jendela yang berdebu, menyorot debu beterbangan di udara, dan menciptakan bayangan yang bergerak perlahan di dinding. Semua terasa asing, bahkan di tempat yang seharusnya ku kenal. Rumah ini, yang selama ini terlihat hangat dalam ingatan, kini menimbulkan rasa takut yang begitu nyata. Tanganku gemetar saat menyentuh dokumen tua yang baru kubuka. Foto-foto, catatan, dan amplop itu seolah menjeritkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Napasku tersengal, dada terasa sesak. Ada perasaan hampa yang menekan setiap inci tubuhku, seperti udara di rumah ini tiba-tiba berubah menjadi berat. Aku menoleh ke sudut ruang tamu dan melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Ada kotak kayu tua di bawah meja, tersembunyi sebagian oleh kain yang menutupi. Dorongan naluriku mengatakan untuk membukanya, tapi rasa takut hampir membuatku menolak.
Namun rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutan. Aku menekankan diri, menarik napas panjang, dan meraih gagang kotak itu. Saat aku membuka penutupnya, napasku tersedak. Di dalam kotak itu terdapat foto-foto lama, dokumen, dan surat-surat yang seolah menuntunku untuk memahami rahasia yang selama ini disembunyikan. Namun, bukan itu yang paling mengejutkan. Di antara dokumen itu, ada sebuah buku harian kecil, dengan tulisan Andra di halaman pertamanya, tanggal, catatan pribadi, dan pengakuan yang membuat tubuhku gemetar hebat. Mataku membesar saat membaca kata-kata itu. Semua larangan, semua teguran Andra, sekarang masuk akal dengan cara yang menakutkan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang tidak pernah kuharapkan. Hatiku berdebar begitu cepat sehingga rasanya ingin melompat keluar dari dada. Tubuhku gemetar, tangan berkeringat, dan napasku tersengal. Sambil memegangi buku harian itu, aku mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Jantungku melonjak, seluruh tubuhku tegang. "Siapa di sana?" bisikku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar di tengah keheningan rumah. Tidak ada jawaban. Hanya suara dedaunan yang bergoyang di halaman luar, dan suara detak jam di ruang tamu yang terdengar begitu keras. Aku mencoba menenangkan diri, menutup mata sejenak, dan menarik napas dalam-dalam. "Salsa, kau harus fokus. Kau harus tahu, ini bukan tentang ketakutan. Ini tentang kebenaran," bisikku kepada diri sendiri. Tapi saat membuka mata, aku melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Fotografi lama Andra bersama seorang pria asing di kampung, di depan rumah mertuaku. Senyum mereka tampak biasa, tapi ada sesuatu yang tersirat, sesuatu yang selama ini Andra sembunyikan dari diriku. Tubuhku gemetar hebat, napasku tersengal, dan dunia seakan berputar. Semua yang kudengar tentang rumah ini, semua larangan Andra, semuanya kini masuk akal dengan cara yang menakutkan. Ada rahasia yang lebih besar daripada kematian ibu mertuaku. Ada sesuatu di sini yang bisa menghancurkan seluruh hidupku. Aku mencoba mengumpulkan keberanian, membuka halaman berikutnya dari buku harian itu. Tulisan Andra tampak jelas, tetapi setiap kata terasa seperti duri yang menusuk hati. Dia mencatat, merencanakan, dan menyembunyikan sesuatu yang bukan hanya melibatkan rumah ini, tetapi juga orang-orang di sekitarku. Tangan gemetar, aku membaca lebih dalam, dan setiap halaman menambah ketegangan. Ada catatan tentang kejadian-kejadian yang selama ini tidak pernah ia ceritakan, tentang keputusan yang diambil tanpa sepengetahuanku, dan tentang rahasia gelap yang mungkin akan mengubah pandanganku tentangnya, tentang pernikahan, keluarga, dan kehidupanku sendiri. Aku menutup mata, menahan air mata yang mengalir, tubuh lemas, dan napas tersengal. Semua yang kudengar dari Andra kini menjadi nyata, dan rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Ada rasa sakit yang begitu dalam, campur aduk dengan kemarahan, kebingungan, dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Aku membuka mata lagi, menatap foto dan dokumen itu, dan menyadari satu hal, aku tidak bisa mundur sekarang. Aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam rahasia ini, dan setiap langkah berikutnya akan membawa lebih banyak kebenaran, lebih banyak ketegangan, dan mungkin lebih banyak rasa sakit. Tiba-tiba, aku merasakan tubuhku lemas, gemetar, dan sulit bernapas. Tangan yang memegang buku harian hampir terjatuh. Dunia seakan berputar di sekitarku, dan aku duduk di lantai, mencoba menenangkan diri. Ini lebih besar daripada yang kubayangkan, bisikku pelan. Dan saat aku menatap sekeliling, menyadari bahwa rahasia yang selama ini Andra sembunyikan bukan hanya tentang larangan untuk mengunjungi rumah ini. Ini adalah rahasia yang lebih gelap, lebih besar, dan lebih menghancurkan daripada yang bisa kubayangkan. Tubuhku gemetar hebat, napasku tersengal, dan jantung berdegup tak beraturan. Aku tahu satu hal, hidupku telah berubah selamanya. Semua yang kukenal, semua yang kupikir tentang pernikahan dan keluarga, kini harus kuhadapi dengan mata terbuka. Dan rumah ini, dengan semua bayangan dan rahasianya, akan menjadi saksi pertama dari kebenaran yang menghantui hidupku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian terakhir. Dengan tangan yang gemetar, aku membuka halaman berikutnya dari buku harian itu, bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih gelap daripada yang bisa kubayangkan. Dan di detik itu, aku tahu, tidak ada jalan kembali. Semua yang kudengar,
Semua yang kusembunyikan dari diriku sendiri, kini harus kuhadapi. Napasku masih tersengal ketika aku duduk di lantai ruang tamu, menatap dokumen dan foto-foto yang tersebar di depanku. Tubuhku gemetar hebat, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Setiap halaman yang kubaca dari buku harian Andra menembus jantungku dengan kejam, menguak rahasia yang selama ini terselubung di balik larangan-larangan dan teguran-teguran kecilnya. Satu persatu fakta yang tersembunyi mulai menampakkan diri. Ternyata, larangan Andra selama ini bukan sekadar kekhawatiran biasa atau rasa protektif terhadapku. Ada rahasia gelap yang berkaitan dengan keluarga mertuaku, sebuah kejadian masa lalu yang Andra sembunyikan dengan rapi. Dokumen dan surat-surat itu menunjukkan bahwa ibu mertuaku bukan hanya meninggal karena sakit atau kecelakaan, tetapi ada keterlibatan pihak lain yang Andra tak ingin aku ketahui. Aku menundukkan kepala, memegangi wajah dengan kedua tangan. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Jantungku berdegup kencang, dan kepala terasa berat seolah dibebani ribuan rahasia. Tubuhku gemetar hebat, dan napasku terasa sesak. Aku mencoba menenangkan diri, tapi setiap kata yang kubaca semakin menambah beban di dadaku. Di antara foto-foto yang tersebar, aku menemukan satu foto yang membuat tubuhku menegang. Foto itu menampilkan Andra bersama seorang pria asing, berdiri di depan rumah mertuaku dengan ekspresi serius. Ada sesuatu dalam tatapan mereka, sesuatu yang penuh ketegangan dan rahasia. Aku menatap foto itu berulang kali, mencoba memahami apa yang terjadi, tapi rasa sakit di dadaku semakin dalam. Aku membuka halaman berikutnya dari buku harian Andra. Di situ tertulis catatan yang lebih rinci, pengakuan yang seakan menampar wajahku secara langsung. Andra menulis tentang keputusan yang diambilnya tanpa memberitahuku, tentang konflik yang terjadi di masa lalu, dan tentang janji yang dibuatnya kepada seseorang. Janji yang kini membuat seluruh kehidupanku terasa seperti sandiwara yang selama ini aku jalani tanpa sadar. Tubuhku lemas, gemetar, dan aku jatuh terduduk di lantai. Air mata mengalir deras, dan napasku tersengal-sengal. Semua yang kuduga tentang rumah ini, tentang ibu mertua, dan tentang Andra, kini berubah menjadi kenyataan yang pahit. Aku merasa dikhianati, terluka, dan sekaligus terpaksa menghadapi kebenaran yang selama ini kutakuti. Aku menatap sekeliling rumah, merasakan setiap sudutnya seakan menyimpan bisikan rahasia. Lorong-lorong sunyi, debu di lantai, dan aroma kayu tua terasa begitu nyata, seperti menyuarakan peringatan yang selama ini tersembunyi. Bayangan Andra muncul di benakku. Semua larangan, semua teguran, semua ketegasan yang membuatku merasa terikat dan terkekang. Sekarang semuanya masuk akal, tetapi kenyataannya lebih menyakitkan daripada yang bisa kubayangkan. Aku mencoba berdiri, tetapi tubuhku lemah. Kaki gemetar, tangan masih memegangi dokumen, dan kepala terasa berat. Napasku tersengal, dan aku merasa seperti kehilangan arah. Semua yang kukenal, semua yang kupercaya, kini berada dalam bayangan gelap yang mengancam. Dalam kesunyian itu, aku menemukan surat terakhir dari ibu mertua. Surat itu tampak sudah lama ditulis, tetapi setiap kata yang tertulis seakan berteriak padaku. Ibu mertua menulis tentang ketakutan yang dia rasakan terhadap seseorang, tentang rahasia yang dia simpan, dan tentang harapan agar suatu hari kebenaran terungkap. Aku membaca surat itu berkali-kali, merasakan detak jantung ibu mertuaku yang penuh ketakutan dan harapan. Air mata mengalir lebih deras. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi rasa sakit dan pengkhianatan tetap membara. Semua yang kulalui selama ini, perasaan aman dalam pernikahan, rasa percaya kepada Andra, dan kenangan masa lalu bersama ibu mertuaku, sekarang terasa rapuh dan rapuhnya seperti kaca yang pecah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Jantungku melonjak, napasku tersengal. Aku menatap ke arah tangga, tubuh tegang, menunggu siapa atau apa yang datang. Bayangan gelap di sekeliling rumah membuatku semakin waspada. Aku menyadari satu hal, rahasia yang terkuak ini bukan sekadar tentang masa lalu, tapi juga tentang masa depan. Langkah itu semakin dekat, dan aku merasakan ketegangan yang luar biasa. Tubuhku gemetar hebat, napasku tersengal, dan tangan gemetar memegang dokumen. Aku tahu, siapapun yang datang, atau apapun yang menunggu di rumah ini, akan mengubah hidupku selamanya. Aku menundukkan kepala, menenangkan napas, dan mencoba mengumpulkan keberanian terakhir.
Semua rahasia yang terkuak, semua pengkhianatan yang kutemui, semua ketakutan yang muncul, harus aku hadapi. Aku tahu satu hal, setelah ini, tidak ada yang akan sama lagi. Hidupku, pernikahanku, dan pandanganku tentang keluarga kini berada di persimpangan yang tak bisa kutolak. Dengan tangan gemetar, aku menatap dokumen terakhir yang tersisa. Napasku berat, tubuhku lemas, tapi mata ini tetap terbuka, siap menghadapi kenyataan yang selama ini tersembunyi. Rahasia gelap itu kini ada di hadapanku, menuntut aku untuk memahami, menerima, dan memilih jalan yang akan kulalui. Di saat itu, aku menyadari satu kebenaran yang tak bisa dielakkan. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Semua yang kukenal, semua yang kupikir tentang Andra, tentang ibu mertuaku, dan tentang keluarga, kini berada dalam bayangan gelap yang harus kuhadapi dengan keberanian. Dan saat aku menatap foto-foto, dokumen, dan surat-surat itu, aku tahu satu hal, rahasia gelap ini baru permulaan. Masih ada bagian lain yang tersembunyi, yang akan menguji keteguhan hatiku, dan yang akan menentukan siapa aku sebenarnya. Aku duduk di lantai ruang tamu, tubuh lemas, napas tersengal, dan tangan masih gemetar memegang buku harian serta dokumen-dokumen yang telah kubuka. Semua rahasia yang selama ini tersembunyi kini terbuka di hadapanku. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Hati ini hancur, dan pikiran kacau. Semua yang kukenal tentang pernikahan, tentang Andra, dan tentang keluargaku, berubah dalam sekejap. Di halaman terakhir buku harian itu, aku menemukan catatan yang mengubah segalanya. Andra menulis tentang alasan sebenarnya di balik larangan-larangannya, tentang kejadian masa lalu yang ia sembunyikan dari diriku, dan tentang keputusan-keputusan yang ia ambil untuk melindungi keluarganya. Atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Tapi kenyataannya, semua itu juga menimbulkan kebohongan besar yang membuatku merasa dikhianati. Ada dokumen yang menunjukkan keterlibatan Andra dalam keputusan-keputusan yang selama ini tak ku ketahui, keputusan yang berhubungan dengan rumah mertuaku, dengan ibu mertuaku, bahkan dengan keluargaku sendiri. Semua larangan selama ini ternyata untuk menutupi rahasia yang lebih gelap. Sesuatu yang bisa menghancurkan nama baik dan kepercayaan yang selama ini kuanggap aman. Tubuhku gemetar hebat saat membaca setiap kata. Napasku tersengal, tangan terasa dingin, dan kepala berdenyut. Aku menatap keluar jendela, melihat halaman rumah yang dulu terasa hangat kini tampak asing dan menakutkan. Pohon-pohon bergoyang perlahan diterpa angin, bayangan dedaunan menari di lantai, seakan ikut menyaksikan pengungkapan ini. Kemudian aku membuka amplop terakhir yang kubawa dari lemari tua. Di dalamnya, ada foto-foto lama, surat-surat yang disegel, dan catatan Andra yang lebih rinci. Foto-foto itu menunjukkan Andra bersama seorang pria asing, melakukan pertemuan yang tampaknya rahasia. Dalam catatannya, Andra menulis tentang perjanjian yang dibuat tanpa sepengetahuanku, tentang keputusan yang memengaruhi ibu mertuaku, bahkan tentang janji yang mengikatnya pada rahasia keluarga besar yang selama ini tak pernah ia ceritakan. Aku menundukkan kepala, napas berat, dan air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Semua yang kusediakan selama ini untuk Andra, percaya, mencintai, dan mendukungnya, terasa hancur dalam satu gerakan. Aku merasa dikhianati, terluka, sekaligus terpaksa menghadapi kenyataan yang selama ini kutakuti. Namun, di tengah rasa sakit itu, ada dorongan yang muncul dari dalam hatiku. Dorongan untuk tetap kuat, untuk menghadapi kebenaran tanpa menutup mata. Aku sadar bahwa ini bukan sekadar tentang Andra atau rahasianya. Ini tentang diriku sendiri, tentang siapa aku, dan bagaimana aku menghadapi kenyataan yang menghancurkan kepercayaan yang selama ini kupunya. Aku berdiri perlahan, tangan masih gemetar, dan melangkah ke ruang tengah. Napasku berat, jantung berdegup tidak beraturan, tapi mataku terbuka lebar. Aku menatap foto-foto, surat-surat, dan dokumen-dokumen itu, menyadari bahwa rahasia yang selama ini tersembunyi bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga menentukan masa depan. Dan saat itu, aku mendengar suara langkah kaki dari tangga. Tubuhku tegang, napasku tersengal, dan tangan gemetar memegangi dokumen terakhir. Aku menatap ke arah tangga, menunggu siapa yang datang, dan siap menghadapi apapun yang menanti. Andra muncul dari atas, wajahnya pucat, mata penuh kecemasan, dan tubuh tegang. Aku menatapnya dalam diam, mencoba membaca ekspresinya. Ada campuran penyesalan, ketakutan,
dan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Kau sudah menemukan semuanya?" Suaranya serak, hampir berbisik. Aku menatapnya, napasku masih berat, dan suara pun tersangkut di tenggorokan. "Andra, kenapa kau menyembunyikan ini? Kenapa semua ini?" Tanyaku akhirnya, suara bergetar. Andra menundukkan kepala, diam sejenak, kemudian menghela napas panjang. "Salsa, aku melakukannya untuk melindungi kita. Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya, tapi ternyata semua menjadi lebih rumit daripada yang kubayangkan." Aku menatapnya, mata penuh air mata, hati hancur, dan napas masih tersengal. Melindungi kita? Dengan menyembunyikan kebenaran, dengan membuatku takut, dan membuatku dibiarkan sendiri menghadapi rahasia ini? Tanyaku, suara semakin keras, campuran marah dan sedih. Andra hanya menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Aku bisa merasakan beratnya beban yang selama ini ia pikul sendiri. Tapi rasa sakitku jauh lebih besar. Semua yang kuduga tentang pernikahan kami, tentang rumah, tentang keluarganya, kini runtuh dalam satu gerakan. Aku menatap dokumen terakhir, foto-foto terakhir, dan surat terakhir. Semua bukti ada di depanku, dan semua jawaban yang selama ini kucari kini sudah ada. Namun, tidak ada jawaban yang bisa menghapus rasa sakit, pengkhianatan, dan ketakutan yang menguasai hatiku. Tubuhku gemetar hebat, napas tersengal, dan air mata mengalir deras. Aku menundukkan kepala, mencoba menenangkan diri, tapi jantungku masih berdegup kencang. Aku sadar bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Semua yang kukenal, semua yang kupikir tentang Andra, tentang keluarga, dan tentang diriku sendiri kini berada dalam bayangan rahasia yang menghancurkan. Dan di saat itu, aku tahu satu hal. Titik balik ini bukan hanya tentang rahasia Andra atau kematian ibu mertuaku. Ini adalah titik balik hidupku. Momen di mana aku harus memutuskan siapa aku, bagaimana aku menghadapi kenyataan, dan jalan mana yang akan kulalui selanjutnya. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian terakhir. Mata masih basah oleh air mata, tubuh lemas, tapi hati ini mulai menemukan tekad baru. Aku akan menghadapi semua rahasia ini, aku akan mencari kebenaran, dan aku akan menemukan jalan untuk berdiri kembali, meski dunia di sekitarku telah runtuh. Di tengah rumah yang sunyi, di antara dokumen, foto, dan surat-surat rahasia, aku menyadari satu hal, hidupku telah berubah selamanya. Dan sekarang, aku harus menemukan cara untuk menjalani hidup ini dengan mata terbuka, tanpa penipuan, tanpa rahasia yang menekan, dan dengan keberanian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku duduk di ruang tamu yang sunyi, dikelilingi oleh dokumen, foto, dan surat-surat yang selama ini menimbulkan rasa sakit. Tubuhku masih lemas, napas tersengal, tetapi mataku mulai terbuka lebar, bukan hanya untuk melihat rahasia yang tersembunyi, tetapi untuk memahami diri sendiri. Semua yang terjadi di rumah ini telah mengguncang hidupku, memaksa aku menatap kenyataan yang selama ini kuhindari. Aku menatap Andra yang duduk di seberang ruangan, wajahnya penuh penyesalan. Ada keheningan panjang di antara kami. Aku tahu dia menunggu kata-kata dariku, berharap aku bisa memaafkan atau setidaknya memahami alasan di balik semua kebohongan dan larangan yang selama ini dia tetapkan. Tapi aku tidak bisa langsung berkata apa-apa. Hatiku campur aduk antara sakit, marah, dan keinginan untuk memahami. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. Andra, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua yang kuduga tentangmu, tentang kita, tentang keluargamu, hancur dalam satu gerakan. Suaraku terdengar parau, nyaris tak terdengar karena gemetar. Andra menundukkan kepala, tidak mencoba membela diri. Salsa, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak menyembunyikan semuanya. Seharusnya memberitahumu, tapi aku takut kau tidak bisa menerima kenyataan. Aku pikir aku melindungi kita, tapi nyatanya aku justru menciptakan jarak yang lebih besar di antara kita. Jawabnya, suaranya serak, penuh penyesalan. Aku menatapnya lama, mencoba mencerna kata-kata itu. Rasa sakit di dadaku perlahan berbaur dengan pemahaman. Mungkin Andra memang memiliki niat melindungi, meski caranya salah. Tapi yang jelas, kini aku harus menghadapi kenyataan. Bukan hanya tentang rahasia itu sendiri, tetapi tentang diriku sendiri.
Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan atau larangan yang membelenggu. Aku berdiri, merasakan kekuatan yang aneh di tubuhku, seperti energi baru yang tumbuh dari rasa sakit. Andra, aku butuh kejujuran. Aku butuh kamu berdiri di sisiku, bukan lagi di balik rahasia. Aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang pura-pura normal. Kita harus mulai dari nol. Dengan kejujuran, kataku, suara mulai mantap meski masih ada getar emosi. Andra menatapku, mata berkaca-kaca. Aku siap, Salsa. Aku siap bercerita, siap menghadapi semua konsekuensi, dan siap memperbaiki semuanya. Jika kau mau memberiku kesempatan, jawabnya. Ada kejujuran dalam kata-katanya, dan aku merasakan sesuatu di hati yang mulai melunak. Meski rasa sakit masih ada. Aku menoleh ke jendela, melihat sinar matahari yang menembus dedaunan, menyinari halaman rumah yang selama ini terasa angker. Ada simbol baru di situ, sebuah awal yang belum sempurna, tapi penuh kemungkinan. Aku sadar, rumah ini bukan lagi sekadar tempat rahasia tersimpan, tapi juga tempat aku menemukan kekuatan baru untuk menghadapi hidup. Aku kembali menatap Andra. Kita harus berjalan bersama, tanpa rahasia, tanpa larangan. Kita tidak bisa lagi menunda kebenaran. Aku ingin tahu semua, Andra. Semua yang selama ini kau sembunyikan. Baru setelah itu, aku bisa memutuskan bagaimana masa depan kita. Kataku, tegas. Andra mengangguk. Wajahnya penuh rasa syukur dan keseriusan. Aku siap, Salsa. Aku akan jujur. Aku tidak ingin kehilanganmu karena kebohongan atau rahasia lagi. Katanya, suara penuh harap. Aku duduk kembali, menatap dokumen dan foto-foto yang masih berserakan. Rasa sakit masih ada, tapi kini ada rasa tekad yang tumbuh di hatiku. Aku menyadari satu hal, hidup tidak bisa selalu berjalan sesuai harapan. Kadang kita harus menghadapi rahasia, rasa sakit, dan pengkhianatan untuk menemukan diri sendiri dan membangun kehidupan yang lebih kuat. Aku menatap Andra lagi. Kita mulai dari sini. Kita buka halaman baru dalam hidup kita. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi larangan. Kita jalani semuanya bersama. Meski mungkin sulit, kataku, suara lebih mantap, penuh tekad. Andra tersenyum tipis, dan aku melihat harapan di matanya. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Masih ada luka, masih ada rasa sakit, dan masih ada bayangan rahasia yang mungkin akan muncul kembali. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak akan lagi lari dari kebenaran. Aku siap menghadapi semuanya. Dengan langkah pelan, aku merapikan dokumen, menaruh kembali buku harian, dan menatap rumah ini untuk terakhir kali dengan mata yang penuh pemahaman. Rumah ini bukan lagi tempat yang menakutkan. Rumah ini menjadi saksi titik balikku. Titik balik yang membuka jalan baru untuk hidupku, untuk pernikahanku, dan untuk siapa aku sebenarnya. Aku menarik napas panjang, menatap Andra, dan berkata pelan, mari kita mulai dari sini. Dengan jujur, dengan terbuka, dan dengan keberanian untuk menghadapi semua yang akan datang. Andra mengangguk, dan di saat itu, aku merasa ada beban yang terangkat dari pundakku. Tidak semua luka bisa sembuh seketika, tetapi langkah pertama untuk membangun kembali hidup telah dimulai. Rumah ini, dengan semua rahasia dan bayangannya, kini menjadi awal yang baru, jalan baru yang harus kami tempuh bersama. Aku tersenyum tipis, meski mata masih basah oleh air mata. Hidup ini berubah selamanya, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa siap. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah mertuaku, menyorot setiap sudut yang selama ini terasa menakutkan. Debu yang beterbangan kini tampak seperti cahaya kecil yang menari di udara, bukan bayangan rahasia yang menekan. Aku duduk di kursi ruang tamu, menatap halaman rumah yang kini terasa tenang. Semua dokumen, surat, dan foto telah kubersihkan, ditata rapi, bukan sebagai kenangan pahit, tetapi sebagai pengingat bahwa aku telah melalui badai dan selamat. Andra duduk di seberangku, wajahnya terlihat lebih tenang. Ada kejujuran dalam tatapannya yang tak pernah kudapati sebelumnya. Aku menatapnya, dan kali ini rasa sakit yang dulu menguasai hatiku telah berganti menjadi rasa pengertian. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi hari ini adalah awal dari kehidupan baru. Awal yang dimulai dari keberanian menghadapi kebenaran. Aku ingin mengucapkan terima kasih, Salsa, kata Andra,
suaranya lembut tapi tegas. Terima kasih karena tetap di sini, karena mau menghadapi semuanya bersamaku. Aku tahu aku salah, dan aku ingin memperbaikinya. Aku tersenyum tipis, menahan air mata yang tersisa. Andra, aku juga berterima kasih. Kita akhirnya bisa jujur satu sama lain. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi larangan. Aku merasa bebas untuk menjadi diriku sendiri, dan aku ingin kita menjalani hidup ini bersama, dengan terbuka. Suasana sunyi itu terasa hangat. Aku merasakan kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sebuah rasa ringan yang muncul setelah beban rahasia dan ketakutan yang menekan selama bertahun-tahun terangkat. Rumah ini, yang dulu terasa asing dan menakutkan, kini menjadi saksi awal kehidupan baru kami. Aku menatap halaman rumah yang rindang, bunga-bunga yang mekar, dan pepohonan yang bergoyang lembut. Semua terlihat begitu indah, begitu alami. Rasanya seperti dunia menawarkan kesempatan kedua. Kesempatan untuk memperbaiki, untuk memulai ulang, dan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Andra berdiri, perlahan melangkah ke sisiku, dan meraih tanganku. Salsa, kita mulai dari sini. Bersama, tanpa rahasia, tanpa ketakutan. Aku ingin membangun hidup baru denganmu, katanya, matanya memancarkan ketulusan dan harapan. Aku mengangguk, merasakan hangatnya genggaman tangannya. Ya, Andra, kita akan menghadapi semua bersama, apapun yang terjadi. Kita akan saling mendukung, dan aku percaya kita bisa melewati semuanya. Saat kami berdiri di halaman rumah, angin pagi berhembus lembut, menyingkap rambutku yang tertiup, dan membawa aroma bunga yang mekar. Aku merasa tenang, damai, dan kuat. Semua kenangan pahit, semua rahasia yang terbuka, kini menjadi pelajaran yang membentukku menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih tegar. Aku menatap Andra lagi, dan kali ini tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, hanya keyakinan bahwa perjalanan kami akan berbeda dari sebelumnya. Kami tidak lagi hidup di bawah bayangan rahasia atau larangan yang menekan. Kini, kami hidup di bawah cahaya kebenaran dan kejujuran. Hari itu, aku memutuskan untuk membuka diri sepenuhnya, bukan hanya kepada Andra, tetapi juga kepada diriku sendiri. Aku ingin menjadi pribadi yang kuat, yang tidak lagi terjebak dalam ketakutan atau kebohongan. Semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup, dan aku siap melanjutkan perjalanan itu dengan hati yang terbuka dan penuh keberanian. Kami berjalan perlahan di halaman rumah, tangan kami saling menggenggam, dan aku merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Rumah ini, yang dulu terasa seperti jebakan rahasia, kini menjadi saksi kehidupan baru kami. Tidak ada lagi bayangan yang menakutkan, tidak ada lagi rahasia yang membebani. Hanya ada kesempatan untuk memulai ulang, untuk membangun kembali, dan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Aku tersenyum, menatap langit biru yang cerah, dan merasakan udara pagi yang segar di wajahku. Hidup ini telah berubah selamanya, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa siap. Siap untuk menghadapi masa depan, siap untuk mencintai dengan tulus, dan siap untuk menjalani kehidupan baru, hidup yang dibangun atas kejujuran, keberanian, dan cinta yang nyata. Dan di tengah halaman rumah ini, dengan Andra di sisiku, aku tahu satu hal. Apapun yang terjadi nanti, aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Aku telah menghadapi rahasia, rasa sakit, dan pengkhianatan, dan kini aku siap melangkah ke masa depan dengan kepala tegak, hati terbuka, dan jiwa yang kuat. Inilah kehidupan baru, kehidupan yang aku pilih, kehidupan yang kubangun sendiri, dan kehidupan yang penuh harapan, keberanian, dan cinta sejati.